Halo, selamat datang lagi di panduan analisis kita. Hari ini kita bakal bongkar habis-habisan sesuatu yang benar-benar jadi tulang punggung operasional bisnis manapun, yaitu bab 2, elemen biaya. Ngomongin biaya tuh bukan cuma tugasnya orang keuangan aja loh. Ini kunci utama buat bikin bisnis tetap hidup dan makin berkembang. So, mari kita mulai. Oke, coba kita bedah semuanya. Secara keseluruhan, ekosistem elemen biaya ini bisa kita pecah ke dalam sebuah peta pikiran komprehensif yang punya 5 cabang utama. Struktur inilah yang bakal bantu kita banget buat paham dari mana sih biaya itu asalnya, pergerakannya gimana, dan yang paling penting gimana cara kita mengendalikannya. Jadi, inilah 5 poin utama yang bakal kita bahas hari ini. 1. Akuntansi biaya tenaga kerja. 2. Analisis perilaku biaya. 3. Metode estimasi biaya. 4. Konsep kursa pembelajaran. Dan yang terakhir kelima, ringkasan dan pengendalian biaya. Kita langsung masuk aja ke bagian pertama, yaitu akuntansi biaya tenaga kerja. Nah, di sini teori benar-benar bertemu sama realitas di lapangan. Intinya, ada di pelacakan operasional sehari-hari. Bayangin deh, ada seorang pekerja pabrik yang baru aja datang di pagi hari. Mereka pasti absen dulu kan, pakai alat fisik atau digital kayak kartu kerja atau lembar waktu. Tapi kadang, ada aja mesin yang tiba-tiba ngambek alias rusak, yang bikin mereka terpaksa diam dan nggak bisa kerja. Di momen kayak gini, kartu menganggurlah yang nyatet waktu yang hilang itu. Terus kalau soal kompensasi, perusahaan biasanya pakai struktur dasar. Misalnya, bayaran berdasarkan upah per unit yang dihasilkan, atau standar yang umum kita tahu, yaitu upah minimum. Ada satu hal yang menarik banget dari sistem ini, terutama soal gimana kita memperlakukan waktu yang nggak biasa. Kalau pekerja kita lembur, biaya tambahan atau tarif premiumnya itu umumnya nggak dibebankan langsung ke satu produk tertentu loh, melainkan diklasifikasikan sebagai biaya overhead. Dan anehnya, hal yang sama persis juga berlaku buat waktu menganggur yang barusan kita bahas. Waktu di mana pekerja dibayar tapi nggak ada produk yang dihasilkan, nah biayanya itu juga bakal diserap langsung ke dalam overhead pabrik. Setelah memahami soal tenaga kerja, mari kita lihat gimana biaya ini berperilaku di bagian kedua. Analisis perilaku biaya. Ada garis pemisah yang benar-benar tegas di sini. Pertama, ada namanya biaya tetap. Biaya ini tuh sifatnya keras kepala banget. Totalnya nggak bakal berubah sedikit pun. Nggak peduli bulan ini Anda bikin 1 barang atau 10.000 barang. Sewa gedung, nah itu contoh klasiknya. Sebaliknya, ada biaya variabel. Biaya ini secara konstan dan proporsional bakal terus berubah ngikutin ritme produksi Anda. Sederhananya gini, makin banyak kue yang mau Anda bikin, ya makin banyak juga tepung yang harus dibelikan. Tapi pertanyaannya, apa sih yang sebenarnya memicu perubahan di biaya variabel itu? Konsep ini didefinisikan sebagai pemicu biaya, alias cost driver. Pemicu biaya adalah aktivitas yang bikin suatu biaya itu muncul, contohnya seperti jumlah jam mesin yang dipakai. Tapi ingat ya, pola perilaku biaya ini, baik yang tetap maupun variabel, cuma bisa diprediksi secara akurat kalau masih ada di dalam batas operasional tertentu. Kita menyebutnya sebagai rentang relevan. Jadi, kalau kapasitas operasional mendadak dilampaui secara drastis, aturan mainnya bisa berubah total. Hal ini digambarkan dengan sangat brilian lewat satu persamaan matematika yang ibaratnya jadi jantung analisis manajerial. Coba kita pelan-pelan sedikit dan bedah rumus ini ya. Y adalah total biaya yang lagi kita coba cari tahu. A mewakili elemen biaya tetap yang barusan kita bahas, lalu ditambah BX yang merupakan total biaya variabel. Di sini, B adalah biaya variabel untuk setiap unit aktivitasnya, dan X adalah jumlah aktual dari si pemicu biaya tadi. Percaya deh, formula ini adalah alat prediksi andalan buat para manajer. Lanjut ke bagian 3, ini dia, metode estimasi biaya. Disinilah manajer benar-benar mulai memprediksi angka-angkanya. Ngomongin prediksi masa depan keuangan perusahaan itu nggak cuma sekedar tebak-tebakan dalam gelap loh. Ada persenjataan lengkap yang bisa dipakai. Tepatnya 5 pendekatan utama. Mulai dari inspeksi akun yang mengandalkan insting dan pengalaman akuntan. Terus ada metode teknis yang menghitung spesifikasi material langsung di pabrik. Buat data historis kita punya metode tertinggi terendah yang cepat dan simple. Kalau mau akurasi statistik yang tajam, kita bisa pakai regresi matematis. Dan yang terakhir, buat Anda yang lebih suka visual, ada grafik pencar alias scatter graph yang memungkinkan kita melihat langsung pola penyebaran titik-titik data biaya. Masuk ke bagian 4, konsep kurva pembelajaran. Ini adalah area menarik di mana efisiensi manusia bisa mengubah biaya seiring waktu. Dan ini dengan brilian mengilustrasikan gimana sisi kemanusiaan itu sangat mempengaruhi struktur finansial.
Prosesnya tuh mencerminkan banyak ritme perkembangan alami kita. Coba perhatikan urutan sebab akibatnya. Langkah pertama, saat pekerja terus-terusan mengulang tugas kompleks yang sama, otak dan memori otot mereka beradaptasi. Mereka nemuin cara atau jalan pintas yang lebih gampang, sehingga efisiensinya melesat tajam. Terus, efek langsungnya di langkah kedua, waktu yang dihabiskan buat merakit tiap unit barang bakal terus menurun. Kerjanya makin cepat, dan ujung-ujungnya biaya per unit bakal otomatis terpotong. Luar biasa kan? Pastinya, untuk kepentingan pencatatan akuntansi, kita harus menerjemahkan dampak belajar tadi ke dalam angka pasti. Nah, ada dua model utama buat ngukurnya. Pertama, pendekatan rata-rata kumulatif. Pendekatan ini melacak penurunan rata-rata waktu untuk keseluruhan unit yang udah diproduksi sejauh ini. Yang kedua, model unit incremental. Kalau yang ini fokusnya jauh lebih tajam ke waktu spesifik yang dihabiskan saat kita bikin satu unit individual tambahan. Sekarang kita sampai di cabang terakhir kita, bagian 5, ringkasan dan pengendalian biaya. Mari kita terapkan semua teori tadi ke praktek bisnis. Semua konsep teoretis dari tenaga kerja, rumus biaya, sampai kurva pembelajaran tadi sekarang harus kita satukan. Sebagai pembedanya, ada dua dimensi biaya yang perlu dipahami secara jelas. Biaya langsung itu ibarat sahabat baik para akuntan. Biayanya gampang banget dilacak langsung ke satu produk, misalnya aja kayu buat bikin meja. Tapi masalahnya, kita juga punya biaya tidak langsung. Ini adalah pengeluaran yang dinikmati bareng-bareng sama seluruh operasi bisnis. Contohnya kayak gaji manajer pabrik atau tagihan listrik gedung. Dan dari sinilah kerumitan mulai muncul. Dan percaya deh, tantangannya itu nyata banget. Mengalokasikan biaya tidak langsung atau yang biasa kita sebut overhead ke setiap produk itu adalah salah satu pekerjaan yang paling bikin pusing. Gara-gara nggak ada hubungan sebab akibat yang bisa diukur secara langsung, manajemen terpaksa pakai estimasi dan berbagai metode alokasi yang rumit. Kalau nggak ekstra hati-hati, ini bisa bikin perhitungan keuntungan sebuah produk jadi terdistorsi. Jadi, apa sih intinya buat Anda? Memahami jenis-jenis biaya, bagaimana perilakunya, dan cara mengestimasinya, itu benar-benar mutlak diperlukan buat penganggaran alias budgeting. Kalau Anda salah kasih estimasi, wah, anggaran Anda bisa meleset total. Lebih dari itu, wawasan yang kita bahas hari ini seakan ngasih alarm bahwa pengendalian biaya proaktif yang terstruktur itu sangat krusial kalau kita mau jaga margin keuntungan dan bikin bisnis bertahan dalam jangka panjang. Sebagai penutup panduan analisis kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan provokatif buat bahan renungan. Setelah kita bongkar semua elemen penyusun biaya operasional tadi, coba tanyakan ke diri sendiri. Apakah biaya di perusahaan Anda yang saat ini lagi mengendalikan arah bisnis Anda? Atau jangan-jangan Anda yang sudah punya struktur kuat buat mengendalikan mereka? Teruslah menganalisis, teruslah belajar, dan sampai jumpa di panduan analisis kita berikutnya.